Megawati memang tangguh. Semula saya menduga PDIP akan ambiar sesaat setelah wacana koalisi besar dibentuk di awal April 2023. Tapi setelah 21 April 2023, setelah 3 minggu wacana pembentukan koalisi besar, Megawati mengumumkan capresnya. Peta politik terjadi perubahan dan ternyata belum terbentuk secara jelas. Semula saya menduga PDIP akan limbung dan kelimpungan menghadapi manuver pembentukan koalisi besar. Perkiraan saya ini ternyata meleset 180 derajat. Saya salah besar. Megawati memang tangguh. Itu kesan saya ketika dengan entengnya Megawati mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP pada tanggal 21 April lalu. Kenapa dibilang tangguh? Begini argumentasinya. Awal April, PDIP seolah-olah digembosi Jokowi yang berkumpul bersama 5 parpol yang menyebutkan diri sebagai koalisi besar. Bahkan secara terang-terangan Zulkifli Hasan mengatakan koalisi besar di bawah orkestrasi komando Jokowi. Istilah Julhas di bawah komando Jokowi atau kata Julhas, kami masuk di timnya Jokowi dan tidak menyebut sedikit pun tentang PDIP. Dapat diartikan koalisi besar terbentuk tanpa PDIP. Koalisi besar memang ada niatan meninggalkan PDIP. Saat berwacana tentang koalisi besar yang berisi Partai Gerindra, PKB, PAN, P3, dan Golkar, suasana kegembiraan dan optimisme koalisi besar seakan mau menunjukkan bahwa koalisi besar pasti akan memenangkan kontestasi. Memang benar. Bila dikalkulasi dari bentukan koalisi partai yang ada, yaitu koalisi perubahan, lalu ada koalisi besar dan PDIP yang akan bertarung tanpa koalisi karena PDIP satu-satunya partai yang lolos ambang batas presiden threshold. Karena koalisi besar jumlah presentasinya 49,39% atau nyaris 50%, bagaimana mungkin koalisi besar tidak akan optimis menang? Dengan modal hampir 50% suara terus ditambah pendukung fanatik Jokowi, dipastikan koalisi besar akan menang telak. Prabowo pasti akan menjadi presiden. Sehingga kalau mereka itu bergembira ria, bersukaria, dan optimis, jelas bisa diterima nalar. Namun dalam sekejap tidak terlalu lama euforia wacana koalisi besar tanpa gembar-gembor pada tanggal 21 April bertepatan Hari Kartini dan sehari menjelang Idul Fitri, Megawati di Istana Batu Tulis Bogor mengumumkan capres yang akan diusung PDIP. Kehadiran Jokowi di pengumuman capres PDIP ini membuktikan Jokowi tidak pernah sungguh-sungguh meninggalkan PDIP dan tidak dengan serius akan menjadi komandan koalisi besar. Udah begitu, tidak terlalu lama setelah Megawati mengumumkan capresnya, P3 melakukan rapat pimpinan di PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono di Yogyakarta dengan tegas menyokong Ganjar sebagai capres. Di level pimpinan P3 sejak awal memang sudah ancang-ancang akan berkoalisi dengan PDIP. Maka wajar-wajar saja kalau P3 langsung gercep atau gerak cepat mendukung Ganjar sebagai capres. Efek gercep ini bisa jadi P3 akan bisa mendapatkan atau mengambil posisi tiket cawapres Ganjar. Karena P3 kini punya Sandiaga Uno yang sudah sangat siap menjadi cawapres. Karena Sandiaga Uno punya portofolio cawapres di Pilpres 2019. Sandiaga Uno ready to use, baik mental maupun finansial, dana kampanye Pilpres. Ulah P3 ini jelas menggoyahkan koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi besar pun langsung mentah dan hancur berantakan. Padahal Prabowo sudah merasa di atas angin dengan koalisi besar bila jadi terbentuk. Termasuk Erlangga Hartarto yang sangat mungkin akan menggenggam tiket sebagai cawapresnya Prabowo karena Golkar adalah partai pemenang kedua setelah PDIP di pemilu 2019. Dan kenyataan dan fakta politik ternyata berbicara lain. Sekalipun seorang perempuan, Megawati mampu menunjukkan karisma dan ketangguhannya. Asam garam pengalaman bertahun-tahun dizolimi rezim Soeharto telah menempa Megawati menjadi politisi tangguh dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Momentum 21 April sebagai
waktu pengumuman capres PDIP secara simbolik memang disetting Megawati, bukan tanpa alasan. Sekalipun percepatan pengumuman capres PDIP ada unsur kepanikan Megawati pasca munculnya wacana koalisi besar. Tetapi sekali lagi, Megawati tidak kalah set. Megawati sebagai Ketua Umum Partai Pemenang Pemilu 2019 mampu memainkan perannya dengan sangat baik. Dengan menggunakan momentum 21 April di Hari Kartini, Hari Emansipasi, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, pengumuman capres di Hari Kartini ini bukan merupakan kepanikan Megawati akibat ulah gerombolan partai politik lainnya. Megawati tetap bisa mengambil kendali politik baik secara internal partai maupun secara eksternal, yaitu menghadapi serangan partai politik lainnya. Secara internal, Megawati bisa menarik kembali Jokowi dari koalisi besar ke pangkuan PDIP. Kemudian menunjuk Ganjar sebagai capres di PDIP dengan status menjalankan tugas partai atau petugas partai. Ini jelas penyampaian pesan Megawati kepada masyarakat tentang kesetaraan gender. Bahkan pesan yang lebih dramatis adalah relasi kuasa seorang perempuan yang memerintahkan laki-laki tunduk atas kuasanya. Lalu secara eksternal, keteguhan Megawati mengusung capresnya sendiri sekalipun semula dikhawatirkan dicuekin partai politik lain, membuat PDIP limbung dan tidak percaya diri, ternyata tidak terbukti. Bahkan PAN, PSI, dan P3 sudah bersiap untuk bergabung. Justru sebaliknya, koalisi besar yang digadang-gadang akan menjadi koalisi terbesar pada akhirnya berantakan berkeping-keping. Harapan Prabowo dan Erlangga akan melewati jalan mulus ke Pilpres 2024 ternyata berubah menjadi jalanan terjal dan berliku. Saya jadi teringat sebuah buku tentang perjuangan Megawati di bawah tekanan rezim Soeharto. Buku ini berjudul Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat. Buku yang ditulis oleh para wartawan yang meliput perjalanan Megawati di bawah pemerintahan Soeharto yang otoriter itu. Berbagai cara rezim Soeharto berusaha menjegal dan menghalang-halangi Megawati menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Dan bagaimana Megawati tenang dan mampu mengendalikan diri dalam berpolitik. Sehingga akhirnya pemerintah Soeharto menyerah kalah. Perlawanan saat itu menjadikan Megawati sebagai simbol tokoh oposisi paling berani. Sehingga Megawati menjadi media darling pada masa itu. Dan setelah memimpin PDI yang kemudian dikudeta oleh Suryadi dengan dukungan pemerintahan Soeharto, Megawati mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pada tahun 1999. Penjegalan tidak berhenti di zaman Orde Baru saja. Saat PDIP memenangkan pemilu 1999, Megawati harus menelan kekalahan dan gagal menjadi presiden karena manuver politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang ketuanya waktu itu adalah Amin Rais. Asam garam perjalanan karir politik Megawati inilah yang membuatnya sebagai politikus perempuan yang tangguh dan hebat. Intuisi dan insting politik Megawati sudah terasah bagaimana menghadapi manuver politik yang kasat mata maupun yang tidak muncul di permukaan. Megawati masih eksis bahkan membawa partainya selalu menjadi partai nomor 1 di pemilu 2014 dan 2019. Maka ketika PDIP dikerubuti 5 partai yang berwacana membuat koalisi besar, Megawati tampak piawai menghadapi gempuran koalisi besar. Sikap dia Megawati dan sikap yang terkesan lamban merespon manuver politik partai lain membuat banyak orang seringkali meremehkannya. Tetapi justru dengan diremehkan, Megawati bisa melakukan manuver politik yang tidak terduga. Dan terbukti, koalisi besar mulai goyah dan konstelasi politik pun berubah total. Ini bukti kehebatan Megawati sebagai politisi. Di tengah hingar-bingar keriuhan politisi laki-laki di peta perpolitikan Indonesia yang terasa maskulin dan laki-laki, bila Megawati membanggakan diri sebagai satu-satunya ketua umum partai politik perempuan yang tangguh, itu bukan omong kosong. Dan banyak bukti yang bisa dibeberkan. Salut untuk Megawati.